Baik teman-teman, selamat datang di channel Hargai Kehidupan. Dan jangan lupa di subscribe dan di like ya. Oke guys, film dimulai dengan kisah kehidupan sebuah rumah tangga yang berada di sebuah pulau terpencil. Sepasang suami istri hidupnya bahagia. Ya, mereka sedang makan malam guys. Jadi suaminya dengan anak dan juga ada teman, ini teman suaminya guys, dengan baju hijau ini ya. Mereka sedang santap malam tanpa sepengetahuan suaminya dan teman suaminya nyelinap ke kamar istri temannya, kemudian melakukan hubungan yang gak pantas sebagai sepasang suami istri. Ini hubungan yang terlarang guys. Jadi mereka lakukan ini tanpa diketahui oleh suami dari perempuan ini guys. Karena suaminya dengan anaknya lagi pergi guys, lagi keluar, lagi mencari sesuatu dengan anaknya. Nah ini mereka pulang dan alam pun menjadi saksi perbuatan mereka yang tidak sewajarnya guys ya. Jadi sesudah itu mereka pulang ya, ayah dengan anaknya ya pulang ke rumah untuk menemui suaminya karena mereka membawa sesuatu nih guys. Nah istrinya bangun ya, ketiduran rupanya nih guys. Dia melihat suami dan anaknya dari kejauhan ya membawa sesuatu karena mereka pergi ke suatu tempat guys. Nah mereka pulang, mereka menyerahkan sesuatu kepada ibunya. Padahal ibunya ini sudah melakukan hal-hal yang gak pantas guys dengan teman suaminya tanpa diketahui oleh suaminya nih guys. Nah suaminya melihat ada selimut putih, ada rumput-rumput, dia sudah mulai curiga guys dengan istrinya. Ya di dalam pikiran ini pasti istrinya melakukan hal-hal yang melanggar ya norma-norma perkawinan. Artinya dia sudah melakukan hubungan suami istri dengan orang lain, terutama dengan, nah dia kasar sekali. Guys, dia tendang istrinya karena dia merasa yakin bahwa istrinya pasti melakukan hubungan suami istri dengan orang lain guys, terutama dengan temannya ya. Nah istrinya terpental kan, ditendang kepalanya. Dan lagi-lagi guys, alam di desa menjadi saksi bagi tragedi yang terjadi dalam rumah tangga ini ya guys ya. Nah suaminya mengancam ya, mengintimidasi. Dan di lain sisi guys, ini perempuan ini sebagai istri menasihati anaknya supaya jangan berhias diri dulu guys, karena masih kecil dan belum pantas untuk bermake up. Tapi suaminya langsung kasar guys ya, melakukan tendangan ya ke arah kepala istrinya ya. Lagi-lagi alam menjadi saksi guys atas terjadinya perhara rumah tangga ini ya. Istrinya terpental di lantai, ditendang kepalanya guys. Ini semacam Anda mengeluarkan bercak merah guys ya. Nah ini istrinya bangun dengan kesakitan guys karena diperlakukan kasar oleh suaminya. Ini memang unik rumah tangga ini guys. Di salah satu sisi istrinya tidak setia ya, di sisi lain suaminya juga kasar ya. Singkat cerita, istrinya mencoba untuk membawa anaknya pergi supaya tidak mengakibatkan dampak buruk kepada masa depan anaknya guys ya. Mereka mau lari dari pulau itu dan mengajak anaknya guys ya untuk lari ya. Tapi apa daya ya, suaminya mencegah dan melakukan tindakan kekerasan lagi guys. Ini betul-betul di luar batas kemanusiaan ya. Tidak selayaknya sebagai seorang suami melakukan kekerasan dengan istrinya ya. Ini apa tidak sebaiknya ya dilakukan dengan bicara ya. Lagi-lagi suaminya menendang ya. Anaknya ingin melerai atau mencegah papanya ya agar tidak melakukan kekerasan dengan mamanya ya. Anaknya masih kecil guys,
Ini refleks gaya, anaknya nggak tahan lagi. Anaknya nggak tahan lagi. Nah, anaknya didorong ke belakang, terjadilah masalah besar nih guys ya. Anaknya didorong ke belakang tadi, kalau kita lihat, maka anaknya kebentur kepalanya di sebuah batu ya. Mamanya menghampiri anaknya, melihat, khawatir sekali, dia periksa keadaan anaknya. Di sana sudah dikelilingi oleh mertua dan juga teman-teman dari mertua ya, mak-mak ya. Nah, dia lihat anaknya sudah gak bernapas lagi guys. Dia cemas sekali, apalagi dia mukanya berlumuran darah, dipukul oleh suaminya sendiri ya. Ini ya keadaan yang memprihatinkan juga deh guys. Nah, panik sekali seorang ibu ya melihat putrinya kehilangan nyawanya guys ya, oleh suaminya sendiri. Ini betul-betul hal di luar dugaan ya. Lagi-lagi alam menjadi saksi ya. Di pulau ini ya, terjadi tragedi rumah tangga ya, yang menyesak dada sekali guys. Ini nangis sekali, dia merasa sedih, dia merasa nggak berguna, nggak bisa melindungi anaknya ya mati sia-sia guys ya. Itu membuat sedih ya. Kita lihat ini ada tetangga ya, teman dari mertuanya ya, sedih ya melihat putri yang lagi lucu-lucunya ya, mungkin kira-kira 6 tahun ini ya mati sia-sia guys oleh ayahnya sendiri guys ya, oleh ayahnya sendiri. Ini lagi diperiksa oleh pihak keamanan ya, yang memang tidak bernyawa lagi guys ya, terbujur beku ya. Jadi ada bercak darah juga di pipi kanannya guys ya. Ini sedih sekali nih guys ya. Di sebuah pulau terjadi tragedi kematian seorang anak kecil. Pulaunya indah, sejuk ya, kalau kita lihat pemandangan. Kembali lagi, ini mamanya stres guys. Mamanya memandang foto anaknya, berbicara sendiri, ya semacam apa ya, trauma nih guys ya. Ya shock sekali dia ya melihat itu ya. Nah, kemudian dia bekerja keras mengumpulkan dendam ya. Dendamnya sudah membara di dalam dadanya ya. Panik sekali dia guys. Dia merasa hidupnya tidak berguna lagi. Di tengah hari panas dia bekerja, dia lihat ada teman-teman mertuanya yang selama ini mengejek dia, mengintimidasi dia ya. Nah, kita nggak tahu guys ini apa yang terjadi berikutnya guys ya. Nah, dia pandang dengan marah, kemudian dia ambil sajam guys, senjata tajam guys. Ini dia sudah gelap mata guys ya. Apalagi di pulau ya. Di pulau sulit sekali dijangkau oleh hukum guys ya. Nah, dia memegang senjata tajam, dia menghayun sekuat tenaga ke salah satu teman dari mertuanya guys ya. Ya, nah ini terjadi pembunuhan lagi di pulau dengan pulau yang indah ini guys ya. Nah, kalau kita lihat teman dari mertuanya ini kena lehernya pas ya, kena ayuran celurit guys ya. Nah, semua yang duduk di sana pada bengong ya. Ini mati satu nih guys ya. Mati satu dibacok ya oleh dia ya, yang sudah gelap mata guys. Karena anaknya mati sia-sia guys. Jadi dia pengen balas dendam nih guys. Nah, satu lagi ya kena bacok juga oleh dia guys ya, oleh ibu ini yang mengalami shock atau trauma dalam rumah tangga karena putrinya mati ya. Nah, ini satu lagi ya dikejarnya guys ya. Dia sudah gelap mata sekali ya karena anaknya mati. Jadi sudah hilang kesabaran karena dalam kehidupan sehari-hari dia juga mendapat perlakuan yang tidak manusiawi oleh suaminya. Ya, akhirnya dia pun membabi buta guys. Dia melakukan pembunuhan sadis nih guys ya, di sebuah pulau yang indah ya. Nah, alam pulau ini menjadi saksi atas terjadinya tragedi pertumpahan darah guys ya. Nah, dia juga ini laki-laki yang melakukan
perselingkuhan dengan dia guys. Dia bantai juga nih guys ya. Ini teman suaminya ya, yang melakukan bercocok tanam dengan dia secara gelap guys ya. Ini juga dia bunuh guys. Dia potong kepalanya, dia pegang kepalanya. Ini sudah sadis sekali guys. Ini dia sudah di alam sadar dia ya, di bawah alam sadar dia guys ya. Dia melakukan hal ini ngeri sekali nih guys ya. Jarang seorang ibu melakukan pembunuhan sadis nih guys ya. Iya ya, lagi-lagi alam yang indah di pulau itu menjadi saksi adanya tragedi pertumpahan darah nih guys ya. Di dalam keluarga kecil ya. Nah, dia masih memegang kepala dari teman suaminya ya. Nah, suaminya pulang nih guys teman, tapi aneh dia lihat kok ada temannya kepalanya di batangnya, di pohonnya, ini dibuang oleh istrinya ya. Istrinya tidak jauh dari sana guys. Istrinya dari sana, nah ini istrinya datang ingin membabi buta, membunuh semua orang, terutama orang yang ada di dekat dia yang menyakiti dia dan putrinya guys ya. Dia hayung celurit sekuat tenaga ya. Nah ini tangan daripada teman suaminya kena guys, karena ingin membela diri ya, kalau enggak dia mati juga nih guys ya. Nah ini dia masih kalap ya. Nah suaminya dan dia melakukan pergumulan, perkelahian ya. Nah ini sudah sering terjadi sebenarnya, tapi suaminya nggak nyangka juga kok istrinya nekat ya bawa celurit. Nah akhirnya istrinya kena tendang ya, terdorong ke belakang, kecebur air guys. Nah ini terjadi lagi penyiksaan guys oleh suaminya ya. Suaminya terus menendang tubuh istrinya ya, dengan amarah sekali ya, karena suaminya merasa terancam nyawanya dan dia merasa terhina sekali ya. Istrinya ingin menghabisi nyawanya, jadi istrinya sudah tidak berdaya guys, karena sudah dipukul, ditendang, mukanya memar ya, seperti tidak berdaya guys ya. Nah ini suaminya melakukan ya intimidasi guys ya dengan dia, yang semula dia tertidur ini guys ya. Nah suaminya melakukan sandra kepada teman daripada istrinya, bahwa dia mengancam dia juga akan membunuhnya temannya itu ya. Tapi istrinya langsung menggigit tangan suaminya, dan jeritan ini juga menjadi saksi alam yang indah di pulau itu guys ya. Suaminya nggak nyangka ya bisa digigit tangannya oleh istrinya. Ini sakit sekali guys ya. Suaminya kalap ingin mengambil sebuah kampak ya, ingin menghabisi nyawa istrinya guys ya. Tapi sayang kampak itu ya tertancap agak dalam sehingga sulit untuk diambil oleh suaminya ya. Nah dalam posisi inilah istrinya mengambil sebuah pisau dalam mulut. Nah istrinya langsung mengarah ke badan suaminya, karena pisau sudah ada di mulut ya, dia tancap sekuat tenaga ya. Lagi-lagi alam di sana menjadi saksi tragedi pertumpahan darah guys. Nah perutnya sudah terluka di suaminya, tapi suaminya masih sempat mendorong atau memukul istrinya sehingga istrinya jatuh kembali ke tanah guys ya. Tapi suaminya sudah terluka parah dengan perut yang sudah ada pisaunya guys ya. Nah ini lagi-lagi kalau kita lihat hal-hal yang sadis sekali guys ya dalam rumah tangga guys ya. Istrinya langsung mengambil celurit dan disaksikan oleh orang di sana, dan lagi-lagi alam menjadi saksi guys. Ini ada teman istrinya dan juga nakoda kapal guys, melihat itu tercengang dan terkesima guys, nggak nyangka guys. Nah lalu dia mendorong suaminya yang sudah kena bacok ya dengan celurit tangannya ya. Lagi-lagi alam yang indah menjadi saksinya guys ya, pembunuhan. Nah istrinya terus membacok suaminya yang gak berdaya guys ya. Ini terjadi pembunuhan yang sadis sekali guys di sebuah pulau ya, karena ya gak ada aparat keamanan guys ya.
Ini menjadi contoh buruk ya bagi kehidupan rumah tangga yang dilandasi oleh kekerasan guru. Nah, teman istrinya langsung mengerek nakoda kapal selari. Dia terus membacok suaminya dengan rasa dendam yang amat sangat karena kematian dari putrinya. Ya. Dia membabi buta. Ini lari ketakutan guys, lari menuju ke kapal ya, larikan di pulau ya. Sedangkan dia istri terus melakukan pembacokan dengan terhadap suaminya guys. Nah ini teman istrinya dan nakoda kapal terus melarikan diri supaya tidak kena korban lagi oleh seorang istri yang kalap ini ya. Dia terus menghujamkan suaminya gak berdaya lagi. Cuma napas saja satu-satu yang ada di dalam mulutnya. Ya istrinya ngomongnya ngacau ya. Dia seolah-olah membalas dendamnya ya. Suami juga nggak bisa ngomong apa-apa ya. Wajah sudah berlumuran darah keduanya ya. Ini terjadi pembunuhan sadis di sebuah pulau, dilandasi oleh dendam antara seorang suami dengan seorang istri. Dan dengan peristiwa ini maka film pun berakhir guys.